Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Kita kembali bertemu di hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Kiranya Tuhan selalu menyertai langkah kita di dalam kami mengadakan ibadah pagi hari ini. Dan anak-anakku akan dipandu oleh guru sekolah minggu Pepandan Kalinegoro, yaitu Kak Tilva dan Bu Keti. Di dalam ibadah pagi hari ini tentunya ada dengan acara mendengarkan firman Tuhan, persembahan, dan aktivitas. Mari kita mulai dahulu dengan memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita berdoa, minta pertolongan pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kebaikan-Mu selalu menyertai langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengawali ibadah anak. Kiranya Tuhan melindungi kami dimanapun anak-anak-Mu berada. Kiranya Tuhan mengerti akan keadaan kami, meskipun saat-saat ini dalam keadaan pandemi. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, kuserahkan semuanya ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anakku sudah siap? Mari kita pujikan nama Tuhan dengan memuji nama Tuhan Roh Kudus yang manis. Bukalah hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Sehat semua kan? Nah, anak-anakku, hari ini anak-anakku ketemu dengan Bu Yunias ya. Jangan bosen ya dengar Bu Yunias cerita. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan cerita, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, mari kita membuka Alkitab kita semuanya. Kita membuka dari 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 20. Tapi saat ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca bersama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidur. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakannya kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar dari panggilan Samuel. Bagaimana Tuhan memanggil Samuel? Pada waktu itu Samuel masih sangat muda sekali, yang masih kecil. Karena kita tahu bahwa Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Dan Samuel itu anak pemberian Tuhan karena Hana selalu berdoa mohon diberkati seorang anak. Maka arti kata Samuel di situ atau nama Samuel di situ adalah Tuhan yang mendengar. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu contoh teladan yang menarik dari kehidupan seorang Samuel, di mana Samuel dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya.
atau kepada Imam Eli khususnya pada waktu itu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibu punya cerita loh. Saksikan ya. Anak katak hijau yang nakal. Dahulu kala di sebuah kolam yang luas tinggallah seekor anak katak hijau dan ibunya. Anak katak tersebut sangat nakal dan tidak pernah mengindahkan kata-kata ibunya. Jika ibunya menyuruhnya ke gunung, dia akan pergi ke laut. Jika ibunya menyuruhnya pergi ke timur, dia akan pergi ke barat. Pokoknya apapun yang diperintahkan oleh ibunya, dia akan melakukan yang sebaliknya. Apa yang harus kulakukan pada anak ini? Pikir ibu katak. Kenapa dia tidak seperti anak-anak katak lain yang selalu menuruti kata orang tua mereka? Suatu hari si ibu berkata, "Nak, jangan pergi keluar rumah karena di luar sedang hujan deras. Nanti kau hanya terbawa arus." Belum selesai ibunya berbicara, anak katak tersebut sudah melompat keluar sambil tertawa gembira. Hup! Hore, hore, hore! Banjir! Aku akan bermain sepuasnya. Setiap hari ibu katak menasihati anaknya. Namun kelakuan anak katak itu bahkan semakin nakal saja. Hal itu membuat ibu katak murung dan sedih sehingga dia pun jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Suatu hari ketika dia merasa tubuhnya semakin lemah, ibu katak memanggil anaknya. Anakku, kurasa hidupku tidak akan lama lagi. Jika aku mati, jangan kuburkan aku di atas gunung. Kuburkanlah aku di tepi sungai. Anak katak mengangguk-ngangguk. Ia bersedih melihat ibunya sakit keras seperti itu. Kan ibu katak sebenarnya ingin dikubur di atas gunung. Namun karena anaknya selalu melakukan yang sebaliknya, maka dia pun berpesan yang sebaliknya. Akhirnya ibu katak pun meninggal, teman-teman. Anak katak itu menangis dan menangis menyesali kelakuannya. Ibuku yang malang. Kenapa aku tidak pernah mau mendengarkan katanya? Sekarang dia telah tiada. Aku sudah membunuhnya. Anak katak tersebut lalu teringat pesan terakhir ibunya. Aku selalu untuk menebus kesalahanku. Aku akan melakukan apa yang dipesan oleh ibu dengan sebaik-baiknya. Dia meronta-ronta menyesali perbuatannya. Maka anak katak itu menguburkan ibunya di tepi sungai. Beberapa minggu kemudian hujan turun dengan lebatnya, sehingga air sungai di mana anak katak itu menguburkan ibunya meluap. Si anak katak begitu khawatir kuburan ibunya akan tersapu oleh air sungai. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sungai dan mengawasinya. Di tengah hujan yang lebat, ia menangis dan menangis. Wahai sungai, jangan bawa ibuku pergi. Dan anak katak hijau itu akan selalu pergi ke sungai. Ia menangis setiap hujan datang. Sejak itulah kenapa sampai saat ini kita selalu mendengar katak hijau menangis setiap hujan turun. Nah, anak-anakku, tadi sudah melihat toh ceritanya dari si katak hijau
yang punya ibu yang sangat baik, ibu yang sangat mengasihi, yang suka menasehati, tapi si Katak suka nggak nurut, suka membalikkan dari apa yang diperintahkan ibunya. Nah, tapi ketika ibunya itu sudah mati, ya, maka dia menyesal. Nah, tapi ketika anak-anakku belajar dari kisah Samuel, bagaimana seorang Samuel yang dipakai oleh Tuhan luar biasa karena dia selalu mendengarkan Tuhan. Bahkan dia pun juga menurut kepada Imam Eli. Walaupun perintah Tuhan itu kalau disampaikan kepada Imam Eli merasa tersakiti. Tapi Imam Eli adalah seorang imam, sehingga apapun yang dikatakan oleh Tuhan melalui Samuel, Imam Eli pun juga menerimanya dengan pernyataan, jadilah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anakku, semuanya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua anak-anak sekolah minggu. Jadilah anak-anak yang selalu menurut kepada papa, mama, bapak, ibu, guru, ya, karena kita tahu bahwa papa, mama kita, bapak, ibu, guru, anak-anak semuanya mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku sekolah minggu semuanya, Tuhan memberkati lewat firman ini supaya anak-anak menjadi penurut-penurut kepada Tuhan. Seperti firman-Nya yang mengingatkan kepada kita, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa anak-anakku, lipat tangannya. Kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, kepada guru, karena mereka adalah wakil Tuhan yang memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, asuhan kepada kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam persembahan. Dalam persembahan kali ini dilandasi oleh ayat Alkitab dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, persembahan kali ini dimasukkan dalam amplop putih ini, ditulisi tanggal 17 Januari 2021. Kemudian di bawahnya ditulisi persembahan sekolah minggu, dititipkan kepada Bapak Ibu kalian semuanya. Kemudian nanti biar Bapak Ibu kalian menitipkan ke gereja. Nah, adik-adik, sebelum masuk dalam persembahan, kita pujikan dengan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, setelah
masuk dalam persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang Kau berikan pada hari ini, dan aktivitas yang Kau berikan pada hari ini. Begitu indah buat kami semuanya. Tuhan, kami persembahkan sebagian persembahan ini untuk menjadikan pelebaran kerajaan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi berkat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu GKJ Magelang Pepantan Kalinegoro. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, aktivitas hari ini dengan tema dengar dan lakukan. Saat ini, pagi ini, Bu Sri akan ditemani oleh kakak kalian, Rachel. Terima kasih Kak Rachel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, aktivitas hari ini bahannya yaitu hanya penutup mata. Jadi nanti Kak Rachel akan Bu Sri tutup matanya, kemudian Bu Sri akan memberikan perintah kepada dia untuk melakukan perintah itu. Sudah paham anak-anak? Dan baiklah, Bu Sri akan menutup mata kakak Rachel. Sudah, Kak Rachel agak maju. Ya. Perintah yang akan Bu Sri perintahkan kepada Kak Rachel harus dilakukan sesuai dengan perintah. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Tiarap. Berdiri. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, saya kira sudah cukup. Baiklah anak-anak, kita tutup ibadah pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, Bu Keti mengingatkan anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, menjaga jarak. Anak-anakku tetap di rumah saja. Ya, kami percaya anak-anak selalu mematuhi protokol ini. Ya, itulah ibadah pagi hari ini. Kita tutup dengan memuji nama Tuhan. Aku cinta Yesus selamanya. Nanti akan dinyanyikan oleh guru-guru sekolah minggu Kalinegoro. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.